Economic policies and social welfare systems are deeply rooted in ideological beliefs, whether emphasizing free markets, state interventions, or wealth redistributions. Kebijakan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial sangatlah bergantung pada keyakinan ideologis, baik yang menekankan pasar bebas, intervensi negara, atau redistribusi kekayaan. Contoh penerapannya seperti di negara kapitalis seperti Amerika Serikat yang menekankan ekonomi pasar bebas di mana individu bebas untuk memiliki bisnis dan berkompetisi di pasar bebas. Atau mungkin di negara sosialis seperti Swedia atau negara-negara Nordik lainnya yang menerapkan sistem kesejahteraan sosial yang kuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat ada mempengaruhi identitas dan solidaritas sosial. Ideologies shape national identity, social cohesion, and collective movement by defining shared values, cultural norms, and political aspirations. Ideologi membentuk identitas nasional, kohesi sosial, dan gerakan kolektif dengan mendefinisikan nilai-nilai bersama, norma budaya, dan aspirasi politik. Contoh penerapannya itu seperti nasionalisme yang memperkuat rasa persatuan dalam suatu negara dan menjadi dasar perjuangan kemerdekaan atau mungkin feminisme yang dapat mendorong kesejahteraan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan dan pendidikan. Dan yang terakhir, mempengaruhi gerakan sosial dan aktivisme. Political ideologies inspire social movements and activism, shaping protest policy, advocacy, and grassroots campaigns. Ideologi politik dapat menginspirasi gerakan sosial dan aktivisme, membentuk protes, advokasi kebijakan, dan kampanye akar rumput. Yang contoh penerapannya seperti gerakan lingkungan hidup atau ekologisme untuk menekan pemerintah agar dapat menerapkan kebijakan yang berkelanjutan. Atau mungkin gerakan hak sipil di Amerika Serikat yang memperjuangkan kesetaraan hidup bagi kelompok minoritas. Next. Dan selanjutnya ada tantangan dan masa depan ideologi politik. Andrew Haywood dalam Political Ideologies and Introduction tahun 2021 menjelaskan bahwa politik modern menghadapi berbagai tantangan global sistem yang mempengaruhi sistem pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Tantangan ini juga dapat membentuk masa depan politik yang semakin kompleks dan dinamis. Yang pertama, tantangan di politik era modern. Ya, yang A, krisis demokrasi dan meningkatnya otoritarianisme. Democracy is facing growing pressures from populist movements, declining trust in institutions, and the rise of authoritarian regimes. Demokrasi menghadapi tekanan dari gerakan populis, menurunnya kepercayaan terhadap institusi, dan meningkatnya rezim otoriter, yaitu banyak negara yang mengalami kemunduran demokrasi akibat munculnya kebijakan-kebijakan populis yang melemahkan sistem hukum dan kebebasan pers. Di berbagai negara seperti pemerintah menggunakan teknologi untuk mengawasi dan mengendalikan warganya, mengancam kebebasan sipil. Contohnya, Rusia dan Tiongkok yang menerapkan sistem pengawasan digital yang ketat untuk mengontrol oposisi politik serta juga untuk mengontrol rakyatnya. Yang B, globalisasi dan ketimpangan ekonomi. The impact of globalizations on national sovereignty and economic inequality remains a key political challenge. Dampak globalisasi terhadap kedaulatan nasional dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan politik utama. Globalisasi membawa peluang ekonomi, tetapi juga memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Perusahaan multinasional seringkali memiliki kekuatan lebih besar dari pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Seperti contohnya, negara-negara berkembang menghadapi eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar oleh korporasi asing, sementara tenaga kerja lokal menerima upah yang rendah. C. Krisis lingkungan dan politik hijau. Climate change is forcing governments to rethink their policies and adopt sustainable political ideologies. Perubahan iklim memaksa pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan mereka dan mengadopsi ideologi politik yang berkelanjutan. Pemanasan global dan degradasi lingkungan menjadi ancaman utama bagi stabilitas politik dan ekonomi global. Politik hijau dan ideologi ekologisme semakin berkembang, tetapi masih saja menghadapi hambatan dari kepentingan industri besar.
Contohnya, gerakan pro lingkungan seperti Green New Deal di Amerika Serikat mencoba menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan berkelanjutannya lingkungan. Lalu yang D, perkembangan teknologi dan politik digital. Technology is reshaping political engagement, but also raising concerns over misinformation, privacy, and digital authoritarianism. Teknologi mengubah keterlibatan politik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait misinformasi, privasi, dan otoritarianisme digital. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga dapat menjadi alat penyebaran hoax dan propaganda politik. Peretasan dan pengawasan digital juga dapat meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan manipulasi pemilu. Seperti contohnya, campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2016 melalui kampanye disinformasi di media sosial. Dan yang terakhir ada politik identitas dan polarisasi sosial. Identity politics is both empowering marginalized groups and creating new divisions within societies. Politik identitas sekaligus memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dan menciptakan perpecahan baru dalam masyarakat. Politik identitas memperkuat perjuangan hak-hak minoritas, hak-hak minor, hak-hak minoritas, tetapi juga memicu konflik sosial dan budaya. Polarisasi politik semakin tajam karena perbedaan ideologi dan kepentingan kelompok. Seperti contohnya gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat yang memperjuangkan keadilan rasial, tetapi juga menimbulkan reaksi keras dari kelompok konservatif. Dan yang kedua ada masa depan politik, menuju sistem yang lebih fleksibel dan inklusif. A. Adaptasi demokrasi di era digital. Demokrasi akan segera berkembang dengan adanya integrasi teknologi seperti e-voting dan transparansi berbasis blockchain. Sistem partisipasi politik yang lebih langsung, misalnya referendum online, dapat mengurangi ketidakpercayaan terhadap elit politik. B. Keseimbangan antara globalisasi dan nasionalisme. Negara-negara akan mencari keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan domestik. Regionalisme, misalnya di Uni Eropa, mungkin menjadi solusi bagi negara-negara yang ingin tetap kompetitif dalam ekonomi global. C. Peran aktif dalam mengatasi perubahan iklim. Negara-negara akan dipaksa untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan hijau juga akan menjadi faktor utama dalam diplomasi internasional dan perdagangan global. D. Regulasi teknologi dan kebebasan digital. Pemerintah akan menghadapi dilema antara keamanan siber dan perlindungan kebebasan digital. Regulasi yang ketat terhadap perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook mungkin akan diterapkan untuk mengurangi monopoli informasi. E. Politik multikulturalisme dan toleransi. Negara-negara akan semakin mengadopsi kebijakan inklusif untuk mengatasi perpecahan berbasis identitas. Pendidikan politik dan dialog lintas budaya juga dapat menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Oke, sekian dari kami. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Ya, presentasi dari kelompok 2 cukup komprehensif, ya. Tapi kelihatannya masih normatif. Akan menarik mungkin diskusinya kalau dikaitkan dengan kondisi kita kan. Teman-teman juga sudah tahu, umpamanya sebagian dari mahasiswa yang demo kemarin mengatakan Indonesia gelap. Boleh Anda kaitkan itu, tapi juga dikaitkan dengan project base ya. Ada 10 project yang akan mengabsorpsi dari tiap paparan yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi pertanyaannya boleh pertama menyangkut substansi, kemudian juga bisa berkaitan dengan project base-nya. Silakan. Nanti pertanyaannya bisa ditulis di Google Classroom juga ya. Nanti kita akan melihat
setelah ada berdiskusi untuk melihat konstruksi berpikir dari teman-teman dalam mewujudkan project base-nya. Silakan, tadi sudah dipaparkan. Yang ingin bertanya nanti raise hand terus chatnya kirim ke eh pertanyaannya kirim ke chatbox ya teman-teman. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin perlu di-review kembali ya, teman kelompok 2. Coba dibuka dari awal. Ya, ini persoalan ideologi politik itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan politik, terutama di Indonesia. Ya. Di referensi saya masih mengacu kepada abad 20 kemarin. Ada pandangan dari antropologi politik, ya, terutama kajian dari Clifford Geertz, ya, yang melakukan studi di Jawa Timur, bahwa di Indonesia itu ada aliran-aliran politik. Nah, aliran politik ini adalah basisnya ideologi. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini sebenarnya ideologi apa? Silakan jawab, teman-teman. Saya tanya dulu deh ke kelompok. Eh, jadi sebagai pemanasan dulu nih, kelompok 2 silakan. Indonesia itu ideologinya apa? Ideologi politiknya. Jadi absen satu-satu. Coba di PowerPoint nomor 1, nomor 2. Sudah ada pertanyaan. Pertanyaan saya dulu itu gimana tuh? Hmm, mungkin saya jawab sedikit ya Pak. Iya, silakan. Hmm,
sepengetahuan saya ideologi politik di Indonesia itu yang resmi itu berdasarkan Pancasila. Karena seperti yang kita tahu Pancasila itu kan menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi selain Pancasila yang menjadi dasar dari ideologi resmi, dalam apa kayak penerapannya eh, karena ideologi politik itu kan ada banyak. Salah di antaranya yang diterapin di Indonesia itu juga ada ideologi kayak nasionalisme, terus Islamisme, beberapa ideologi politik yang disebutkan tadi di PPT. Iya. Bisa kita melihat kalau politik itu secara struktur. Jadi kalau teori politik yang behaviorism, kita sebagai apa ya? Itu suatu pertanyaan yang menarik ini. Ideologi kita ini apa ya? Katakanlah kita Pancasila. Coba kita gunakan indikator namanya ya. Indikator. Apakah sudah dijalankan? Pancasila banyak. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita memiliki ideologi berketuhanan. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu dijalankan di dalam politik, sementara kalau orang yang sudah masuk itu bukan Tuhannya, bukan eh, Tuhan menurut agama ya, eh, tapi sudah tidak bertuhan. Ada partai-partai yang berusaha untuk mewujudkan gitu ya ketuhanan yang Maha Esa, tapi di dalam praktek tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan belum terwujud. Persatuan belum terlihat. Kerakyatan, ada sistem demokrasi yang melihat kepada hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, ini juga mesti tanda tanya. Keadilan sosial, sih belum ya. Ini pandangan saya ya, tapi coba di, digali lebih jauh ya. Silakan kita melihat bukan hanya dari sisi yang normatif, tapi kita melihat dari sisi politik yang real di Indonesia. Bagaimana eh, dalam debat DPR ada seorang anggota dari PDIP yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang anggota legislatif, dia harus mengeluarkan uang sampai 40 miliar, 20 sampai 40 miliar. Dari mana itu uangnya ya? Kalau dilihat dari sisi Pancasila. Jadi ini yang menjadi satu hal yang pertanyaan saya ya. Mungkin apa juga pertanyaan teman-teman sampai sejauh itu ya. Silakan kita mulai diskusi. Ini kalau kemarin diskusi secara tatap muka ternyata antusias teman-teman lebih lebih baik ya, teman-teman. Di dalam diskusi ini ternyata perlu ditingkatkan lagi. Silakan terus. Oke, Pak, ya, saya silakan. mungkin mau menambahkan tentang pemahaman saya ya Pak tentang Mm-mm. ideologi politik yang ada di Indonesia. Sepemahaman saya sih kalau ideologi politik di Indonesia secara konstitusional yang ofisial tuh Pancasila ya pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam penerapannya ya nggak selalu harus selaras dengan itu. Faktanya selama sejarah Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini sudah banyak sekali ideologi-ideologi politik yang sempat
ya yang rise dan fall di Indonesia itu udah banyak banget seperti mungkin yang sudah kami jelaskan seperti tadi, Mm-mm. eh, fasisme, feminisme, anarkisme, atau liberalisme, sosialisme, konservatisme, komunisme itu semua mungkin sudah sempat berjaya di Indonesia, dan akan tetapi saya juga melihat bahwa partisipasi Indonesia di dalam kehidupan dunia global ini, kalau menurut saya Pak, kalau ideologi politik yang sebenar-benarnya ada di Indonesia ya cuma satu gitu Pak. Mengikuti pasar dunia, kapitalisme itu doang Pak kalau menurut saya. Iya. Karena tanpa adanya kapitalisme, semua angan-angan ini cuma hanya sebuah ideologi semata doang Pak yang bisa menggerakkan ini semua tuh ya hanya ideologi politik, kapitalisme itu doang sih Pak, itu doang sih Pak. Mm-mm. Dulu benar, benar Adam. Jadi waktu saya belajar dulu ilmu politik, saya ingat ya sekitar tahun 80-an, itu ada tulisan di kolumnis di jurnal Prisma ya, bahwa eh, founding father kita itu sebenarnya sudah menyadari ada dua. Jadi berlayar, judul artikelnya itu adalah berlayar di antara dua karang. Karang kapitalisme dan karang komunisme atau sosialisme itu. Nah, sehingga dicari jalan tengah. Tapi di dalam praktek ternyata ya tidak sesuai dengan ideologi itu ya. Di dalam perjalanan sejarah yang juga disebutkan oleh Adam, kita pernah menganut liberalisme, kemudian ada dekret presiden yang 5 Juli ya, tahun 59, itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ditarik kepada komunisme, ditarik kepada Islam, Islamisme, dan seterusnya. Dan ini yang harus kita pecahkan kalau memang kita mau menjadi suatu negara yang modern ya, yang maju. Eh, saya juga lagi mempelajari eh, mengenai sosialis, sosialisme market ya, yang dipegang oleh Jerman ya. Eh, Ideologi Jerman itu me, me, ini membuat bagaimana pengentasan kemiskinan dan sebagainya itu masuk ke dalam proses pembuat kebijakan yang berpusat di keuangan. Jadi di, di ideologinya di situ. Nah, tapi saya belum mendalami itu ya. Nanti teman-teman bisa lebih jauh. Oke, terima kasih Adam. Silakan yang lain. Sini ada kelompok dua. Silakan. Tadi mohon diulang lagi dari ideologi politik di lembar kedua. Silakan. Coba lembar kedua. Bukan lembar. No, lembar kedua. Jadi anggota. Nah, ada Ahmad Rafsan, ada Adam Al-Ghifari, ada Aurelia Putri Divakan, Diandra, silakan aktif. Saya ingin mendengar saja secara pasif. Ahmad Rafsan, Ya Pak, silakan diskusi. ya mungkin kalau menurut saya apa ya,
di apa ideologi Indonesia yang sekarang itu yang benar-benar eh, sudah permanen dan akan selalu diterapkan itu sekarang adalah Pancasila, Pak. Kenapa Pancasila? Karena itu yang benar-benar sudah mencakup seluruh pemikiran dan apa ya, sudah menggabungkan seluruh sifat mungkin yang terjadi di Indonesia, termasuk rakyatnya dan juga eh, pengimplementasian dari seluruh rakyat Indonesia itu juga makin ke sini itu semuanya juga tergantung kepada Pancasila. Jadi menurut saya ideologi politik di Indonesia saat ini tuh pasti Pancasila, Pak. Menurut saya itu doang sih. Oke. Eh, jadi teman kamu yang demo tadi yang Indonesia gelap tuh gimana dia? Dia beraliran sesat ya, berideologi sesat gitu. Menurut saya itu lebih ke arah dia tuh membenarkan membenarkan perilaku dari para orang-orang yang sudah apa ya Pak, sudah hmm, mereka tuh membenarkan apa sih siapa pengimplementasian Pancasila itu yang benar itu kayak gimana itu tuh di demo itu Pak. Jadi menurut saya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak salahnya juga seperti demo itu seperti tidak terlalu terlalu berbeda. Jadi kalau menurut kamu demo tadi bukan Pancasila ya, karena dia sudah tidak berideologi. Ini saya nanya aja gitu. Enggak, Pak. Mungkin saya ingin menambahkan untuk teman saya Ahmad ya, Pak. Heeh. Nah, kami di sini mungkin sebagai mahasiswa ini berdemo untuk memperjuangkan hak-hak kami yang seharusnya kami dapatkan dari pemerintah gitu, Pak. Makanya ini yang seperti Bapak singgung tadi, kalau kegiatan aksi demo itu bukan Pancasila, menurut saya itu salah sekali, Pak. Karena menurut saya Hmm. justru kita ini sebagai mahasiswa memang harus turun ke jalan, mengikuti demo dan ya menuntut apa yang seharusnya ya Pancasila itu harus terapkan gitu gitu Pak. Mungkin selama ini pemerintahan presiden yang saat ini menjabat tidak menjalankan pemerintahan secara baik dan makanya kita harus datang ke sana dan menuntut hak-hak yang harus kami lakukan gitu Pak. Dan menurut Hmm. saya itu sudah sangat Pancasilai sendiri karena founding father kita sendiri zaman dulu juga kan tidak hanya diam-diam saja untuk menuntut kemerdekaan untuk dapat merdeka ya begitu Pak agar kita Ya, bisa bebas untuk sampai zaman sekarang gitu Pak. Ya, izin menambahkan juga, eh, saya juga nggak setuju kalau dengan statement demo itu apa nggak sesuai ideologi karena sebenarnya dari kasus Indonesia Gelap sendiri itu kan sebenarnya menggarisbawahi bagaimana pentingnya pemerintah untuk apa ya kayak selalu menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya. Menurut saya seperti itu. jadi pemerintah sudah menyelaraskan atau belum? Belum, makanya adanya demo itu karena eh, aksi sebuah aksi rasa dari mahasiswa. Ya, saya senang dengar pernyataan itu karena Anda masih menggunakan akal sehat ya. Jangan sesudah melihat paparan ini Anda menjadi idealis gitu, tapi ya memang idealis perlu untuk diketahui gitu. Tapi juga kita di dalam melihat politik sebagai ilmu, ya kita juga harus bisa melihat realitasnya. Sebenarnya banyak ya yang kita akan bisa diskusikan, tapi ini berikutnya eh, tadi yang mau memandu ini siapa? Ahmad, Adam, Aurelia, atau Diandra? Memandu untuk apa, Pak? Diskusi. Oh, diskusi dengan pertanyaan ini. Iya, silakan. Siapa? Sebentar ya, Pak, sedang didiskusikan.
Mungkin saya mulai izin menjawab dari pertanyaan kelompok 9 Oh, dari Adrian. Di situ Adrian nanya apakah ada korelasi antara sistem kesehatan berbasis ideologi tertentu, misalnya kayak kapitalisme, sosialisme, atau Pancasila dengan efektivitas dari penanganan pandemi. Eh, Pasti ada ya korelasinya dari sebuah gagasan ideologi tertentu dengan efektivitas penanganan pandemi itu sendiri. Misalnya di sini saya contohnya sama yang udah disebutin aja kayak kapitalisme, sosialisme, sama Pancasila. Kalau kapitalisme sendiri itu biasanya cenderung memiliki respon cepat karena didorong sama sektor swasta kan biasanya. Tapi seringkali kalau dengan ideologi kapitalisme ini itu ada kesenjangan sosial di dalamnya untuk beberapa kelompok seperti kelompok miskin. Sedangkan kalau sosialisme itu biasanya aksesnya lebih universal, tapi eh, kekurangannya tuh pelayanannya biasanya nggak merata. Terus juga eh, birokrasinya tuh lambat karena biayanya tinggi bagi negara. Terus kalau misalnya berdasarkan ideologi Pancasila, em, itu biasanya hubungannya kan kayak eh, dengan ideologi Pancasila ini kan menyeimbangkan antara gotong royong dengan kolaborasi dari beberapa pemerintah swasta. Contohnya kayak misal BPJS Kesehatan, adanya BPJS kan kemarin. Tapi biasanya tuh kekurangannya yaitu aksesnya lama. Jadi untuk masing-masing ideologi tuh punya korelasi sendiri untuk penanganan efektivitas pandemi itu. Gimana, Adrian? silakan kelompok 9 merespon. Karena ini kelompok 9 juga menarik ya. Dia akan membahas topik tentang kontroversi dan tantangan vaksinasi di Indonesia. Gimana kelompok 9 di sini ada Clara, ada Adrian, ada Sazia Syahada, dan Tesalonika Teresia. Gimana pendapat Anda? Adrian datang? Hadir? Hadir, Pak. Oke. Berarti saya absen dong ya. Clara? Oh, tidak hadir. Hadir, Oke, Pak. hadir. Sazia? Sazia tidak hadir. Oke. Tesalonika Hadir, Pak. hadir. Oke. Gimana tadi penjelasan dari eh, Aurelia? Oke, tidak ada respon ya. Oke, baik. Aurelia, pertanyaan tadi nomor kelompok 1 belum? Iya, Bapak. Ya. Sedang disiapkan dengan anggota saya yang lain. Kelompok kami udah respon di chat. Maaf.
Eh, Mungkin kalau ngebaca agak susah ya. Aku aku ulang aja pertanyaannya. Jadi kalau suruh ngerespon di chat, saya nggak begitu prefer ya. Baiknya Anda omongkan. Jadi Iya, Pak. Eh, kecuali kalau sinyalnya memang lemah. Adrian, boleh dibaca lagi, Adrian? Eh, Menurut saya yang tadi udah disampaikan sama Aurel itu benar. Jadi Indonesia itu pakai ideologi Pancasila buat sekalian untuk menangani politik kesehatan yang ada di Indonesia sendiri ya. Nah, menurut saya ini emang benar politik Indonesia itu politik kesehatan Indonesia itu pakai ideologi Pancasila yang katanya ini kan bergotong royong. Tapi ya ternyata di ideologi bergotong royong ini tuh masih ada minusnya gitu. Kayak contohnya kayak penimbunan vaksin atau penyalahgunaan kesehatan yang bahkan di era atau di waktu ini aja kesehatan itu jadi prioritas prioritas pendukung gitu yang nomor diduakan. Nah, Eh, menurut kalian aja nih, kalau Indonesia nih masih cocok nggak sih sama ideologi ini di masa mendatang apabila pandemi itu bakal datang lagi atau bakal ada yang suatu gangguan kesehatan yang lebih besar di pandemi gitu. Nah, dengan Indonesia yang yang menomorduakan kesehatan ini, menurut kalian Indonesia tuh cocok gitu apa atau tidak? Atau misalkan Indonesia itu berganti ideologi buat khusus kesehatan ini aja gitu atau gimana? Oke, Yan. Oke, sebelumnya saya ingin menjawab untuk itu ya sanggahannya dari Adrian Maulana. Oke, gini Yan. Kan seperti yang kita tahu ini ideologi di Indonesia Pancasila kan, seperti tapi lu juga nyinggung tentang bergotong royong. Nah, ini tuh Pancasila itu hanyalah sebuah ideologi Yan. Kita nggak bisa memaksakan bahwa semua orang harus mengikuti ideologi tersebut. Beberapa orang mungkin hanya ingin mencari profit, sebuah keuntungan untuk ya menggedekan kantong mereka sendiri gitu ya. Seperti yang lu mention ini penyalahgunaan kesehatan, seperti vaksin atau gitu-gitu. Ya kita nggak bisa nge-regulasi itu semua. Mungkin kita bisa beberapa ada yang kita regulasi, tapi mungkin beberapa juga bisa lewat dari celah itu ya. Jadi ya gimana ya? Nggak nyambung juga gitu. Bergotong royongnya yang dimaksud kayak gimana? Iya Hmm. bergotong royong, tapi kita nggak bisa harus memaksakan itu semua kan semua orang memiliki pandangan dalam menjalani hidup mereka masing-masing itu berbeda gitu. Dan seperti yang lu mention juga, apakah Pancasila bisa digantikan untuk di masa depan dengan ideologi yang baru? Menurut saya ya kami mungkin bisa diprediksi bahwa ideologi tersebut dapat diubah. Namun ya itu belum kesampaian dan mungkin jika ada arah yang membawakan ke sana yang seperti yang lu mungkin harus ketahui itu Pancasila itu adalah sebuah ideologi. Ideologi itu hanyalah buatan dari manusia dan tidak ada yang sempurna. Ideologi dapat dikritisi dan ideologi itu yang nggak bebas dari segala macam pun kritisisme. Seperti itu sih, Yan. Apakah udah masuk gitu atau gimana? Izin nambahin juga, mungkin kalau misalnya ke depannya itu bakal berubah apa enggak, kemungkinan adanya untuk berubah itu eh, tentu ada, karena kan eh, kita masih belum tahu juga ke depannya bakal kayak gimana. Tapi kalau untuk Pancasila sendiri itu kan sebenarnya udah mencakup semuanya ya. Kayak yang Adam bilang, eh, Pancasila itu cuman sebuah ideologi. Sebenarnya eh, bagaimana penerapan dari Pancasila ini dengan orang-orang yang ngebuat eh, Pancasila ini tuh relevan apa enggak sebenarnya. Jadi dari bagaimana masyarakatnya ini eh, menanggapi, mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila, mengerti apa enggak, itu sebenarnya yang lebih penting. Oke, Nih saya suka nih. Jadi teman-teman udah mulai menggunakan akal sehat. Untuk kelompok 9 itu
itu sebenarnya saya hanya mau ngasih clue ke Anda ya, mengenai kalau itu berkaitan dengan ideologi, ya ada satu pertanyaan gini, nanti di dalam project base ini Anda gali, pertanyaannya adalah ketika berapa biaya untuk bantuan sosial ketika pandemi dengan bantuan sosial ketika Pilpres. Coba, itu clue-nya. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Ya. Yang kedua, ada peraturan dari DPR, entah, pokoknya ada peraturan, jadi Anda dalami ya, nanti saya lihat gimana project base Anda berjalan, karena kan kelompok 9 itu mengenai eh, vaksinasi COVID ya. Eh, Dan ini mengenai vaksinasi, kontroversi dan tantangan vaksinasi di Indonesia. Eh, Adrian menyimak nggak? Menyimak, Pak. Oke. Terus yang kedua itu adalah mengenai transparansi bantuan COVID kemarin. Karena saya dengar ada keputusan dari DPR tidak perlu diaudit karena dalam kondisi darurat. Anda harus keluarkan datanya berapa uang yang dipakai waktu itu. Dan bagaimana kira-kira pertanggungjawabannya. Karena itu ada potensi fraud ya. Kalau mahasiswa bisa menggali itu, mendapatkan informasinya, kemudian nanti bisa dibikin poster, kemudian dikirim kemana-mana, itu bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pernyataan dari mantan Menteri Kesehatan, eh, Ibu Ibu Sadilah apa? Saya lupa namanya. Tapi dia seorang yang berani melawan Namru. Saya kenal Namru waktu kerja di Freeport. Ternyata Namru itu adalah jaringan instalasi laboratorium US Marine ya, yang ada di percetakan negara itu di daerah pusatnya orang-orang laboratorium kesehatan di sana. Jadi ada negara dalam negara dan dia yang bisa menolak itu. Kemudian dia dipenjara. Nah, pernyataannya Bu Sadilah ini adalah, Dokter Sadilah ini adalah, apakah Anda mengecek kembali dengan adanya Omnibus Law kesehatan ini membuat kita tidak berdaulat lagi di dalam eh, negara ketika terjadi pandemi lagi nanti. Jadi kalau dalam pandemi lagi, dan itu juga ada dokter-dokter yang melakukan demo yang menyatakan nasionalisme tadi. Jadi dia mempunyai ideologi yang masih kuat. Coba dicek kembali apakah itu benar. Jadi oke. Kira-kira itu ya, eh, Adrian ya. Siap, Pak. Coba dicek. Nanti masuk dalam jurnal Anda di Google Classroom, dan itu memberikan masukan ke dalam ideologi pembahasan pekan ini. Oke, berikutnya tadi ada pertanyaan berikutnya, Aurelia. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Diandra. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 1. Kelompok 1 kan tadi nanya kalau gimana dampak ideologi politik yang dibawa influencer politik di media sosial terhadap pilihan orang saat pemilu, khususnya dalam membentuk pandangan mereka tentang kandidat atau partai. Kalau menurut ini dampak dari influencer politik tuh mereka bisa lebih mempengaruhi atau menggiring opini karena mereka sering update di sosial media dan banyak orang-orang yang follow mungkin bisa terpengaruh. Terus juga dengan mereka yang lumayan terkenal di media sosial, eh,
algoritma di sosial media itu bisa jadi lebih banyak dari mereka. Dan untuk beberapa influencer bisa menyederhanakan isu-isu, jadi orang-orang bisa lebih mudah mengerti dan uh, bisa lebih lurus lah untuk pikiran mau milih di dalam pemilu gitu. Kelompok satu gimana? Apa sudah cukup menjawab atau masih ada yang mau disanggah? Mau nambahin juga dong dari Diandra. Ini kan ada kan apa ya dampak ideologi yang dibawa influencer konteksnya dalam pemilu ya. Ini kalau menurut saya pribadi dampaknya ini gede banget karena berkaca dari pemilu tahun 2024 kemarin banyak dari ya para influencer yang jadi dan tanda kutip jadi buzzer dan itu cakupannya tuh cukup gede-gede banget. Contohnya kayak Raffi Ahmad kemarin. Itu kan dia kan punya audiensnya cukup besar dan itu pasti mempengaruhi pilihan buat para followersnya. Dan itu dari pilihan itu bisa berdampak ke selanjutnya. Contohnya kayak sekarang aja. Kurang lebih seperti itu. Gimana kelompok 2 respon? Sudah terjawab, terima kasih atas jawabannya. Oke. Kelompok 9, apa tadi? Kelompok 1 itu kan membahas tentang fenomena influencer politik di pemilu, ya. Yang menarik. Coba nanti tadi siapa yang kelompok 1 tadi Abi hadir? Apakah Abi Raffi Irsad telah hadir? Nggak ada. Hafiz Rizal Irawan tadi udah hadir ya. Hadir, Pak. Gimana menurut kamu tadi? Gimana, Pak? Ya tadi pandangan dari kelompok 2. Sudah benar sih yang untuk pertanyaan saya berdampak banget buat eh, pilihan untuk apa namanya followers para influencer itu dalam memilih karena mereka menjadikan influencer tersebut sebagai salah satu pacuan untuk memilih gitu kayak em, jika influencer yang ia panuti itu dirasa pilihannya itu benar, jadi mereka itu terbawa tergiring oleh opini, oleh ajakan dari influencer yang mereka suka itu. Begitu, Pak. Baik. Kalau Jireh Manuel, hadir? Nadine Faiza Safiana, Hadir, Pak. gimana pendapat kamu? Mungkin pendapat saya sama kayak Rizal sih. Kalau influencer itu dia bisa mempengaruhi cara pandang orang lewat konten-konten yang mereka buat. Ya, baik. Eh, Teman-teman kelompok 1 ini mungkin masukan dari saya sebagai project based learning.
coba lihat ada studi Oxford ya tentang eh, fenomena influencer di dalam dunia politik. Ya. Dan diidentifikasi juga bahwa Indonesia itu menggunakan influencer. Tapi kalau di negara lain itu dimasukkan dalam lembaga negara, kalau kita yang namanya influencer ini menurut studi itu dipakai melalui orangnya sih orang negara ya, pakai duit negara, tapi tidak dengan melalui lembaga negara. Nah, itu studi itu coba dilihat. Terus yang kedua ya, dengar nggak nih si apa Hafiz? Hafiz dengar ya? Dengar, Pak. Heeh. Terus yang kedua ini yang saya ketahui, tapi Anda nanti bisa kembangin sendiri loh. Terus ini coba deh di ditelusuri bagaimana eh, Presiden Jokowi itu mengundang influencer ke istana gitu. Di fenomenanya kan. Jadi sampai berapa kali, kemudian apa isinya, coba ditelusuri itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana para influencer itu masuk ke dalam kabinet. Nah, termasuk tadi ada disebut Raffi Ahmad ya. Itu fenomena itu ya. Nanti akan kelihatan kalau itu nanti sebagai suatu poster, Anda punya data yang sebagai mahasiswa sains informasi, Anda punya data yang solid ya. Baik, berikutnya ada lagi pertanyaan mau diskusi? Aurelia, silakan berikutnya. Di kita waktunya tinggal sedikit. Berikutnya itu jawab pertanyaan dari Najmi, akan dijawab oleh Adam. Oke, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompoknya Najmi, kelompok 8 ya. Bagaimana ideologi politik yang dijelaskan pada PPT dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan? Nah, kan kami sudah membahas tadi beberapa ideologi politik dan mungkin saya ingin memberi contoh-contoh ya yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah yang menganut ideologi berikut jika mereka disuruh menghandle tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama itu mungkin dari ekologismemu dulu ya, karena itu yang paling menurut saya paling masuk tentang pengelolaan lingkungan dan alam. Mungkin mereka bis, mungkin mereka akan menerapkan penerapan regulasi lingkungan yang ketat dan juga mereka ingin mencoba untuk menggantikan sumber-sumber energi bahan bakar fosil dengan energi terbarukan dan dalam upaya untuk mengurangi emisi bahan bakar. Dan lalu mereka juga akan melakukan pengelolaan sumber daya alam berbasis yang keberlanjutan. Lalu mereka juga ingin mencari partisipasi publik dalam untuk mengambil kebijakan-kebijakan pengelolaan alam dan lingkungan dan yang paling penting mereka juga akan selalu mendukung perlindungan keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme itu mungkin mereka ingin mencari inovasi dan yang paling penting itu ya seperti mungkin di dalam ideologi-ideologi sini ada yang beberapa yang di reiterate diulang-ulang karena ya tidak jauh-jauh beda gitu ya. Yang pertama mungkin mereka juga akan mendorong inovasi, melakukan dan menerapkan carbon tax atau pajak karbon sebagai insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi, lalu juga akan lebih menerapkan kebijakan lingkungan lebih berbasis dengan mekanisme pasar dibandingkan dengan intervensi langsung pemerintah. Lalu konservatisme. Konservatisme mungkin juga akan lebih menerapkan pelestarian lingkungan ini sebagai kita warisan budaya dan warisan bangsa dan nasional ini. Eh, dan konservatisme ini juga mungkin akan melakukan dukungan tetapi dengan batasan-batasan agar juga tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan lalu mereka juga akan lebih memilih solusi berbasis pasar dan komunitas lokal dibandingkan daripada regulasi-regulasi yang ketat gitu.
Dan selanjutnya ada sosialisme. Sosialisme sendiri menurut saya mungkin mereka akan mengelola sumber daya alam ini untuk negara, ya untuk kepentingan rakyat gitu, enggak untuk kepentingan pasar yang lebih besar gitu, atau untuk keuntungan individu atau korporasi. Subsidi dan program lingkungan untuk mendukung kelompok yang rentan dari dampak perubahan iklim, dan mungkin lebih menguatkan regulasi yang ketat terhadap industri agar untuk mencegah eksploitasi alam yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap rakyat-rakyat kecil. Dan selanjutnya ada komunisme. Komunisme saya melihat sendiri bahwa mungkin mereka akan melakukan sektor-sektor energi dan terbarukan itu seperti sumber daya alam dan lain-lain, mereka akan menasionalisasi. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak asing yang mengontrol sektor-sektor seperti pembangkit listrik dan lain-lain, untuk ya memastikan aja pemanfaatannya dilakukan secara kolektif. Lalu menghapuskan sistem pasar yang sekiranya mungkin mengeksploitasi lingkungan. Lalu juga mereka akan melakukan kebijakan yang berfokus pada produksi besar-besaran, eh, seperti yang mungkin dalam beberapa beberapa kasus bisa yang menyebabkan eksploitasi lingkungan jika tidak dikontrol dengan baik, yang seperti mungkin kita sudah lihat contohnya pada negara-negara komunisme yang dulu. Dan ada fasisme. Fasisme mungkin akan menerapkan kebijakan lingkungan yang bisa digunakan sebagai alat propaganda untuk memperkuat kebanggaan nasional. Negara pun juga akan mengontrol eksploitasi sumber daya alam dengan tujuannya untuk memperkuat ekonomi dan militer mereka. Dan fokus mereka ini sendiri juga bisa diartikan sebagai mungkin menggunakan penggunaan sumber daya domestik tanpa banyak lah mempertimbangkan sumber daya yang berkelanjutan gitu. Dan ada anarkisme. Anarkisme mungkin mereka lebih menolak otoritas negara untuk mendukung pengelolaan kolektif sumber daya alam oleh masyarakat gitu. Jadi seperti model desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan ya menolak lah adanya perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam, mendorong mendorong kehidupan berkelanjutan yang berbasis lebih melokal dan swasembada gitu loh. Dan selanjutnya mungkin ya yang terakhir feminisme. Feminisme juga sering dikaitkan dengan apa pemahaman ekofeminisme juga, yang mungkin menyoroti ah, hubungan yang ada antara patriarki dan eksploitasi alam gitu. Seperti mungkin keberpihakan kepada komunitas yang lebih rentan, mungkin terutama pada perempuan yang terdampak pada krisis lingkungan yang disebabkan oleh para patriarki gitu, dan mendorong kebijakan yang berbasis lebih ekologi, seperti misalnya perempuan yang tanahnya atau sumber daya alam ditolak gitu dari permasalahan patriarki tersebut. Dan yang paling penting juga mereka akan mengangkat isu lingkungan ini sebagai bagian dari propaganda mungkin mereka untuk menjalankan isu-isu mereka ke depannya gitu. Apakah sudah jelas, Najmi? Baik, terima kasih jawabannya. Menurut saya sudah jelas. Baik, di kelompok 8 itu ada Gabriel. Hadir? Kelompok 8, Gabriel hadir. Kemudian ada Ferrol, Malvin, tidak hadir ya. Ferrol Marvin tidak hadir. Oke, baik. Najmi, mendengar saya? Dengar, Pak. Eh, di 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 pengetahuan saya, jadi ya, ini karena juga Anda mengambil sebenarnya kontroversi PIK 2 ya, antara pembangunan ekonomi, konflik agraria, dan krisis lingkungan. Tapi ini berkaitan dengan pertanyaan di sini, yaitu eh, bagaimana kaitan antara ideologi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Eh, yang menarik adalah ketika pandemi,
di samping ada keluar undang-undang tentang Omnibus Law yang minim partisipasi publik, ada yang namanya keluar yang sebenarnya yang istilahnya lebih banyak dagingnya ya. Artinya daging itu menyangkut banyak kehidupan orang yang disebut Undang-Undang Minerba. Jadi revisi Undang-Undang Minerba di waktu ketika pandemi. Coba nanti dalemi deh. Isinya apa sih? Siapa yang diuntungkan gitu kan? Dan mungkin juga akan berpengaruh terhadap eh, pembangunan ekonomi kita. Karena saya mendengar bahwa dengan adanya perubahan undang-undang pemerintahan Indonesia ini. Dan menurut saya itu juga mungkin sudah sebagai gerakan-gerakan move-move yang sudah sedikit authoritarianisme ya, lebih menggerakkan pasukan yang berbasis tentang bersenjata gitu mungkin juga, dan seperti yang ciri-ciri otoritarianisme itu seperti pemerintah yang memiliki pasukan atau militer yang lebih aktif gitu, mungkin menurut saya itu juga sudah lumayan masuk dalam kategori otoritarianisme ya. Apakah ada yang kurang, Adel? Makasih Adam buat jawabannya. Mungkin kalau misalnya yang tadi udah dijelasin, itu ada nggak sih tantangan dari segi demokrasi politiknya? Dari Oh, si dua fungsi ABRI itu ya tadi. itu tentu pasti ada gitu ya. Seperti yang kita tahu juga presiden kita saat ini memiliki track record yang nggak nggak baik ya. Seperti jika kita melihat pada masa lalunya, dia juga sudah melakukan hal-hal yang mungkin sudah melanggar HAM gitu. Seperti mungkin kejadian dia di Timur Timur gitu yang menyebabkan mungkin dia lari gitu untuk mencari suaka ke luar negeri ke Yordania. Dan menurut saya jika kita kaitkan eh, masa lalu dia dengan keadaan masa ini, saya tidak kaget juga sih jika kedepannya mungkin dia akan melakukan gerakan-gerakan yang pastinya akan mengarah ke menghancurkannya, mungkin demokrasi lebih lebih akan terancam gitu eksistensinya gitu, dan tergantikan oleh mungkin ideologi yang lebih totalitarianisme dan fasisme gitu sih. Itu sih menurut saya, Adel. Oke, makasih Adam. baik, di kelompok 3 ini ada Aisyah, ada Adel ya, ada Aisyah Nur Ramadan. Hadir? Hadir, Pak. Baik. Kemudian ada Otway Bandu Barana. Otway nggak hadir ya. Kemudian pasti Raifan nih. Raifan ada yang Mohon hadir? maaf Pak, permisi Pak, Otway hadir Pak. Oh, Otway hadir. Oke. Iya Pak. Kemudian ada Raifan hadir ya. Oke. Baik. Eh, di kelompok ini itu kan membahas tentang pengaruh keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam politik terhadap demokrasi Indonesia. Nah, ini dia benar ya, kelompok 3 ya. Project base-nya itu mau diambil. Mungkin kalau kalau
yang sepengetahuan saya, tapi Anda bisa gali lebih jauh, itu kaitan dengan eh, bagaimana Presiden Jokowi itu menempatkan aparat-aparat di sekelilingnya ya, di politik politik aparat ya, dengan istilah geng Solo. Coba Anda nanti outweigh ya, catatan coba bener nggak sih atau ada geng Solo gitu ya. Tuh. Terus juga itu yang pertama. Outweigh bisa mendengar, Rifan? Iya Pak, bisa. Oke. Terus juga digali tuh ada bocor alus politiknya Tempo. Ya, tapi ini dia hanya kalau level di dalam analisis politik masih dalam taraf gosip ya. Tapi sebagai karya jurnalis pasti dia berani mempertanggungjawabkannya gitu kan. Bahwa bagaimana si Bapak Gibran itu bisa dipilih menjadi wakil presiden karena keinginan dari ibu negara eh, untuk supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dicoba itu yang kedua. Apalagi eh, terus juga eh, dicatat ya juga mengenai gratifikasi dari keluarga Jokowi ya, yang ada istilah geng Medan, coba dicatat geng Medan. Dan yang terakhir itu adalah tadi ada geng Medan, terus ini gratifikasi yang eh, di di ditelaporkan ke KPK oleh eh, akademisi dari UNJ. Batu tolong dicatat. Itu masuk dalam telahan Anda digali ya nanti apakah bahannya itu bisa masuk. Baik, kelompok 3 cuman ada catatan saya juga kelompok 3. Saya pernah mendengar dari ahli hukum tata negara dan juga penggiat anti korupsi Mas apa Oceng ya dari UGM ya, bahwa metode yang dipakai oleh selama kekuasaan Jokowi adalah legalitas otoritarian. Jadi otoriter tapi menggunakan perangkat hukum. Nah, coba itu dilihat, digali bagaimana Jokowi menggunakan perangkat hukum untuk menundukkan KPK. Ada wawancara dengan Rosi Yana Silalahi dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Coba digali dalamnya. Di dalamnya ada apa tuh? Apakah itu bisa memperkuat argumentasi Anda dalam proyek poster nanti? Oke. Kembali lagi ke Aurelia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Abin. Oke, di sini izin menjawab ya untuk pertanyaan kelompok 6 dari Dava. Oke, jadi inti dari pertanyaan itu adalah mengapa kepercayaan publik terhadap partai politik itu semakin menurun. Terus juga apakah ideologi dalam partai itu udah nggak relevan dalam dinamika politik saat ini. Oke, yang pertama-tama tuh eh, ada beberapa alasan yang saling berkaitan ya. Tentunya juga udah eh, tersirat juga di pertanyaan Anda di atas, yaitu yang pertama ada pergeseran fokus partai dari ideologi ke kekuasaan gitu. Banyak partai politik modern tuh lebih mementingkan strategi untuk memenangkan pemilu di sini daripada mementingkan untuk konsistensi dari perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat oleh partai. Itu mereka memenangkan ego mereka untuk kekuasaan seperti kompromi dengan kelompok lain, koalisi oportunistik dan atau enggak retorika populis. Terus juga
hal ini tuh juga seringkali membuat publik tuh merasa bahwa partai itu nggak lagi autentik atau dapat dipercaya sebagai pembawa tuh nilai-nilai tertentu. Terus juga yang kedua itu adalah korupsi. Korupsi itu juga sekarang menjadi faktor besar yang mengikis kepercayaan rakyat kepada partai gitu. Ketika elit partai terlibat dalam skandal atau nggak penyalahgunaan kekuasaan, publik tuh melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap janji yang pernah diucapkan gitu. Jadi janji kampanye yang tidak ditepati makin memperparah masalah ini. Masyarakat juga merasa dipermainkan oleh retorika yang kosong, terus juga hanya bertujuan untuk meraup suara dan kekuasaan, terus juga bukan mencerminkan komitmen-komitmen yang mereka sudah buat gitu. Terus yang ketiga tuh politik identitas. Politik identitas itu seringkali juga dieksploitasi oleh partai-partai modern untuk memobilisasi dukungan. Tapi dampaknya tuh justru malah memecah belah gitu. Alih-alih menyatukan masyarakat di bawah visi bersama, partai modern-modern sekarang tuh malah memperdalam polarisasi, entah itu berdasarkan agama, etnis, ataupun kelas-kelas sosial. Sehingga publik tuh makin skeptis terhadap kemampuan partai modern untuk mewakili kepentingan kolektifnya partai tersebut gitu. Terus juga mengenai eh, apakah sudah nggak relevan, itu sebenarnya jawabannya tuh nggak sepenuhnya salah. Ideologi tuh belum sepenuhnya usang, tetapi perannya tuh udah berubah. Di satu sisi, masyarakat tuh masih membutuhkan kerangka pemikiran kayak liberalisme, konservatisme juga, dan sosialisme untuk memahami masalah kompleks dan membentuk arah kebijakan. Namun, di sisi lain tuh ideologi kaku seringkali terasa tidak relevan di tengah tantangan kontemporer yang lebih pragmatis dan spesifik, seperti perubahan iklim, terus juga ketimpangan ekonomi atau enggak transformasi digital yang selalu berkembang gitu. Partai yang terpaku pada ideologi klasik tanpa adaptasi kerap dianggap ketinggalan zaman. Terus juga jadi kepercayaan publik menurun tuh karena partai gagal menjaga integritasnya sendiri dan relevansinya sendiri gitu. Sementara ideologi itu tetap punya tempat asalkan bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Terus juga publik tampaknya tidak lagi melihat partai sebagai satu-satunya kanal dari aspirasi, melainkan sebagai salah satu dari banyak opsi yang kini bersaing dengan gerakan yang lebih dinamis lagi. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab dari kelompok 6 atau mungkin ada sanggahan? Eh, Makasih buat jawabannya. Tapi Mas Ahmad tadi sempat sempat bilang kalau partai politik Iya. lebih fokus pada pragmatisme, kekuasaan dan meninggalkan ideologi. Namun banyak partai yang masih berpegang pada nilai ideologis tertentu, meskipun eh, dalam praktiknya masih harus berkompromi. Misalnya partai berbasis agama tetap membawa nilai-nilai religius dalam kebijakan mereka, atau partai nasionalis tetap mengutamakan persatuan bangsa. Eh, jadi, apakah kompromi politik berarti kehilangan ideologi, atau justru cara agar ideologi tetap relevan dalam sistem politik yang dinamis? Mungkin bisa dijawab. Baik, kelompok 6 ini ada Dava. Dava hadir? Hadir, Pak. Baik. Ada Naila. Naila, Hadir, Pak. baik. Terus ada Wildan. Hadir, Pak. Baik, oke. Ada 4 ya. Nah, kalau untuk kelompok 6 itu mengambil topik dampak ekonomi Jokowinomics terhadap pembangunan IKN. Nah, ini menarik juga nih. Anda nanti coba lihat pidato Jokowi yang kedua itu tiba-tiba saja di DPR, Gedung MPR itu dia mengatakan mohon izin, atau mungkin minta doanya saya mau memindahkan ibu kota. Tuh, itu dianalisis tuh, kenapa bisa begitu? Dari sisi
konstitusionalisme apa ya, dari sisi konstitusi. Sedemikian mudahnya orang bisa membedakan ibu kota. Tapi reaksi politik 3 saat itu adem ayem aja itu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, mungkin coba ada teori namanya groupthink di dalam ilmu politik. Kelompok 6 ya hadir ya, Dava ya. Dava dengar? Dengar, Pak. Ada groupthink. Jadi apakah itu masuk dalam groupthink seperti itu? Nah, ini kita pakai. Dan bisa juga nanti di poster gitu menampilkan tentang teori itu ya. Sehingga yang kita lihat, dan ini catatan yang keduanya, dapat lihat ada studi tentang dari Bappenas dan PUPR tentang pembangunan 40 kota baru. Bukan kota baru, peningkatan kapasitas dari 40 kota. Itu studi. Dan itu dimasukkan dalam kampanyenya siapa yang wakilnya Anies tuh, teman-teman, yang jadi menteri sekarang? Muhaimin. Dia kurang di dalam kampanye, dia kurang artikulatif, jadi banyak diketawain. Tapi sebenarnya dia, karena kebetulan saya juga di PU waktu tahun kemarin, saya melihat studi itu masuk di akal ya sebenarnya, daripada membuat IKN baru. Coba ini menjadi bahan pertimbangan Anda untuk memasukkan dalam proyek itu. Tuh. Jadi ini mengenai IKN, nah kemudian juga banyak sekali sekarang bahan-bahan IKN. Saya juga masuk di dalam grup para pengelola IKN yang sekarang sudah pada lari karena sudah nggak ada duitnya. Tapi coba lihat bagaimana exit strategi dari IKN ini. Ya, exit strategi. Ya, catatan berikutnya adalah exit strategi IKN. Apakah nanti akan bisa divonis menjadi mangkrak atau tidak? Baik, berikutnya kembali lagi ke Aurelia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 10 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi kelompok 10 itu nanya, menurut kami apa tantangan yang dihadapi aktivis Gen Z dalam memperjuangkan perubahan politik dibanding dengan aktivis reformasi 1998. Yang jelas pastinya ada banget perbedaannya antara aktivis dari reformasi dulu sama yang sekarang. Karena kalau dari yang dulu tuh aktivis reformasi 1998, mereka tuh cenderung menghadapi masalah fisik dan musuh utamanya itu ya rezim otoriter. Sedangkan kalau misalnya Gen Z ini lebih mainnya di kontrol digital karena lebih bermain di bawah pengawasan media sosial. Nah, tantangan yang dihadapin karena emang kita cenderung kencang gitu bermain di media sosialnya, yang pasti ada penyebaran hoax ya yang emang susah dikontrol. Terus juga disinformasi, terus juga kayak pengawasan di media sosial karena adanya ancaman UU ITE kan. Terus em, apa lagi ya? Kurang lebih ancaman yang dihadapi oleh aktivis Gen Z eh, dalam dalam era digital sih terutama. Gimana Marsha? Marsha Maria. Menu- Oke, terima kasih Aurel. Menurut kalian lebih efektif aktivisme Gen Z atau aktivisme pada zaman reformasi yang 1998? 1998. Kalau dilihat efektif mana, sebenarnya masing-masing pasti punya plus minusnya ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang, peran media sosial itu lebih besar buat didengar
sama pemerintah karena banyak masyarakat yang dari kalangan mana aja tuh bisa ikutan. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau misalnya cara kayak aktivis reformasi 1998 tuh juga efektif turun langsung kalau misalnya emang dari bantuan media sosial ini tuh nggak berperan banyak gitu. Oke, terima kasih Aurel. Ya, baik. Bapak Priyana, apa ada yang mau ditambahkan? Iya, dia kan kelompok 10 ya. Ya, Jadi ini menarik ya karena dari jalanan ke layar transformasi aktivisme Gen Z dalam dinamika politik kontemporer. Jadi Aurelia bagus juga dia sudah menganalisis ya perbedaan antara tahun 98 dengan zaman sekarang. Nanti mungkin teman-teman yang mengambil topik ini bisa membandingkan. Kalau di zaman saya waktu dulu kan saya memang udah jadi dosen, tapi mahasiswa saya banyak yang menjadi aktivis. Nah, komunikasinya itu zaman dulu tuh kalau nggak salah SMS. Ini SMS, terus sama surat email gitu. Dan itu sangat mudah sebenarnya dilokalisir untuk yang namanya pihak intelijen itu namanya. Tapi kenapa bisa kompak gitu ya? Sementara sekarang dengan kemudahan teknologi ini, seperti kasus kemarin, sepertinya mahasiswa itu mesti terbelah. Ini benar nggak ya? Jadi antara yang di lapangan sama yang di, di kelas, itu persepsi saya ya, karena saya, tapi sebenarnya bisa juga teman-teman sebenarnya sudah tahu, cuman mengambil jalan yang berbeda gitu. Tapi paham dengan itu. Nah, itu coba di, di ini ya, teman-teman dari kelompok 10. Kalau kalau seandainya bisa ya, siapa tahu bisa menemukan suatu metode apa? Metode yang paling efektif untuk menyadarkan Gen Z ya tentang hak-hak politik mereka, terus kemudian juga hak-hak lingkungan, termasuk banyak hak yang harus diperjuangkan yang secara generasi itu eh, sangat tidak adil ya. Generasi saya nih sekarang sedang mengeksploitasi sumber-sumber daya yang ada di Indonesia. eh Ya betulan saya nggak berkuasa, tapi mudah-mudahan saya juga tidak berkuasa. Kalau seandainya saya berkuasa, apakah saya termasuk kelompok yang tadi, yang 11-12 ya antara Jokowi dan Prabowo gitu. Dan sementara nanti Anda akan menjadi eh, generasi yang kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya Indonesia yang melimpah ini menjadi semakin berkurang. Kira-kira itu yang jadi concern saya ya. Jadi perbedaan-perbedaan generasi. Oke. Eh, saya masih belum menemukan apakah teman-teman bisa yang dari kelompok 10 ini melihat bagaimana pemerintah yang berkuasa itu mengelola krisis. Ya. Coba Anda perhatikan nih. Krisis pagar laut tadi di kelompok mana? Kelompok di atas ya teman-teman tadi. Yang PIK 2 ya. PIK 2. Kelompok berapa tadi yang PIK 2 teman-teman? Kelompok 9, Pak. Nah, di kelompok 9, coba kita sama perhatikan. Pertama ada aktivis Said Didu dulu yang ngomong. Walaupun sebelumnya juga ada. Kemudian menjadi viral kemudian menjadi suatu pertanyaan bahwa pagar laut itu menjadi kriminal.
kriminal terus bergulir menjadi ini terus para elit-elit memberi komentar-komentar. Kemudian pihak kepolisian mengatakan tidak ada yang enggak, pertama ini dulu Menteri ATR BPN secara itu me, me, mengide- me- apa di media mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam pembuatan sertifikat. Kemudian nanti ada pandangan dari Menteri Kelautan yang tidak ada masalah, hanya apa hanya mas prosedur saja, masalah administratif. Kemudian ada lagi terakhir eh, pendapat dari kepolisian bahwa Aguan tidak menjadi tersangka. Kemudian terakhir adalah dramanya adalah penentuan tersangka kepala desa. Nah, kemudian lagi ditambah lagi kita setelah masyarakat menunggu lama, maka jalan keluarnya adalah pemberian denda 48 miliar dan itu pihak kepala desa bersedia membayar 48 miliar gitu. Dan ini menjadi suatu hal yang nggak diterima oleh akal sehat kita gitu. Gimana kepala desa punya uang 48 miliar untuk don denda itu ya. Ya, itu gimana itu? Jadi ini dijadi catatan dari kelompok eh, 10 ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 8 ya. Betul ya? Iya, Pak. Mm-mm. Jadi kelompok 8 ini catatannya. Berikutnya kembali lagi ke Aurelia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Adam. Oke, halo. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompoknya Sarwa kelompok 4 mengenai eh, pandangan dari ideologi politik Pancasila dan liberalisme untuk menghadapi rekonsiliasi atau perbaikan antara negara dan korban HAM yang udah disinggung beberapa hidupnya udah ada yang sejahtera dan ada yang berkecimpungan di dalam pemerintahan dan tapi ya masih ada juga orang yang masih hilang dan masih juga meminta dan menuntut keadilan mereka. Oke, mungkin dalam sepemahaman saya sendiri, dan mungkin dalam dalam pandangan politik Pancasila dan liberalisme itu sendiri mungkin sudah jelas ya kita harus tetap selalu mempertanyakan dan menjunjung tinggi keberlangsungan dan perbaikan HAM antara korban HAM dan dengan negara ini memang harus selalu diperbaiki. Namun jika kita mengikuti realitas politik saat ini, kita tidak bisa hanya melihat pada ideologi dan berpikir kepada diri kita sendiri bahwa itu akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti perbaikan relasi antara korban HAM ini dengan negara. Karena jika kita melihat realitas politiknya saat ini, pemerintahan kita saat ini juga sedang dipimpin oleh seorang yang ada turut andilnya dalam penculikan mahasiswa itu dan orang-orang yang di dalamnya pun juga pasti hanya akan mengiyakan saja dan mungkin tidak mungkin lah berani untuk stand up gitu untuk melawan ketidakadilan ini untuk menyatakan bahwa oh presiden kita tuh ternyata memiliki kesalahan pada masa lalu kita harus menuntutnya tidak mungkin karena ya Pak pasti jabatan mereka yang ada di stake-nya di yang sangat dipegang teguh lah jika mereka berani melawan terhadap rezim saat ini. Dan ya mungkin ini terdengar suram ya, tapi jika eh, pemerintahan kita masih dipimpin oleh seorang sosok Prabowo ini, mungkin saya masih sulit lah untuk
menemukan konklusi yang baik untuk orang-orang yang hilang ini, 13 orang ini untuk diberikan info atau kabar untuk eh, keberadaan mereka saat ini. Dan untuk permasalahannya itu sendiri menurut saya sih mahasiswa masih harus untuk mahasiswa masih harus lah memiliki turut andil yang besar untuk menciptakan perubahan ini karena pada tahun 98 juga eh, mahasiswa lah juga lah yang berhasil untuk menurunkan rezim yang saat itu berkuasa saat itu zaman Orde Baru agar bisa ditumbangkan. Nah, kalau menurut saya sendiri ini juga masih berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri sih. Kita juga harus selalu lah mengumbarkan suara kita baik di sosial media atau melalui demo-demo yang ada di jalan untuk selalu menuntut hak-hak yang kepada terutama untuk keluarga korban yang tidak mendapatkan konklusi atau resolusi terhadap keberadaan keluarga mereka tersebut gitu. Dan selama pemerintahan ini masih dipimpin oleh orang itu, menurut saya agak sulit sih soalnya ya di dalam pemerintahan itu sendiri tidak ada yang mau membahas atau membawa kasus itu lebih dalam dan dari luar juga masih belum ada lah aksi-aksi demo yang bisa untuk membuat pemerintahan saat ini untuk membuka kasus tersebut dan melakukan konklusi konklusif lah terhadap korban-korban yang masih hilang tersebut dan ya itu sih apakah ada yang kurang Salwa. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau semisal ya bisa dibilang apakah di sini kan Prabowo juga dia sudah mengembalikan korban yang 9 orang dan 4 orang itu ya udah ada yang berkecimpung di pemerintahan juga kan. Menurut kelompok kalian itu termasuk ini ya apa namanya tanda permintaan maaf mereka dari pihak Prabowo dan apakah ketika itu dilakukan Prabowo bisa dibilang kasus ini tidak harus dilanjuti lagi atau bisa dibilang selesai dan apakah jika memang bisa munculkan kembali kasus ini itu bisakah seorang presiden itu eh, turun Hmm. jabatannya karena eh, bisa dibilang ini pelanggaran HAM yang berat kan? Bagaimana menurut pandangan kalian? Gimana sih sebelumnya? Kalau menurut pandangan saya sendiri ya tentang 9 orang itu yang sudah dikembalikan itu kepada keluarganya, saya masih belum lebih research lagi gitu. Tapi kalau menurut saya, jika 9 orang itu emang udah dikembalikan kepada keluarganya gitu secara hidup dan menjalani apa, udah ada peranan jabatan sendiri lah di pemerintahan gitu, ya mungkin saya bisa ngelihatnya 9 mungkin 4 orang ini yang belum ketemu ya naas aja mungkin nasibnya sudah nggak ada gitu udah nggak ada orangnya dan 9 orang ini juga pasti juga itu jika diberikan jabatan pemerintahan itu saya juga belum research lagi itu cuma mungkin menurut saya juga cuma sebagai biar orang itu nggak terlalu banyak ngomong lagi lah kan jika kan seperti sepemahaman saya dulu jika orang-orang aktivis ini menghilang pasti saja mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pihak kepolisian atau militer zaman dulu ya atau baik itu disiksa atau segala macam lainnya. Mungkin saja diberi pemberian jabatan ini oleh Prabowo kepada 9 orang ini hanyalah sebagai aksi atau gerakan dari Prabowo agar ya udah nih kan lu semua udah kak gue kasih ya apalah jabatan mungkin lu sebagai gantinya ya bisa nutup mulut lu gitulah kagak usah ngomong tentang ini bahas-bahas ini ke mana keluar ke dunia luar gitu soalnya juga mungkin kan eh, korban-korban ini juga bisa aja gitu speak up dan ngebawa kasus ini ke em, yang apa namanya eh ke persidangan apa namanya PBB lah ke tingkat yang lebih besar gitu soalnya ini juga udah menyangkut eh, apa pelanggaran HAM juga dan bisa eh, ya bisa di apa namanya Prabowo bisa disidang lebih lanjut lagi lah tentang aksi-aksinya ini dan ya udah jelas belum Salwa. Udah, makasih. Oke.
Baik, untuk kelompok 4 ini kan mengambil kilas balik pengakuan Prabowo perburuan aktivis 98 sebelum menjadi jenderal. Ini eh, katakanlah kita melihat kalau poster ini nanti jadi, ya mungkin tidak akan mengubah nasib ya. Tapi bagus juga ini menjadi pengingat ya mengenai kontroversial, yaitu memang susahnya orang yang memiliki latar belakang kontroversial kemudian dipilih menjadi penguasa kan. Ya, bisa terjadi penghapusan ya eh, dosa-dosa masa lalu itu. Nah, untuk kelompok 4 ini mungkin kalau nggak salah pernah ada buku putih ya tentang kondisi ini di catatannya. Coba dicari buku putih tentang penculikan ini. Terus nanti ditempatkan siapa sih sebenarnya Prabowo. Terus ada tim lain ternyata yang bentukan tim mawar itu, tapi dia memiliki wewenang tanpa sepengetahuan Prabowo apa itu seperti itu. Saya juga perlu kita lihat lebih dalam lagi. Nah, yang saya ingin tambahkan lagi teman-teman dari kelompok 4, ada relasi kekuasaan bagaimana Prabowo itu menyeberang dari oposisi kasus 2019 ya. Nah, dalam tahun 2019 itu terjadi demonstrasi di KPU, tapi pemberitaannya nggak begitu menonjol. Masih menolak kemenangan Jokowi yang kedua ya, kemenangan Jokowi yang kedua, dan ternyata itu menimbulkan korban yang banyak. Saya juga baru tahu gitu kan. Dengan korban yang banyak itu, mereka membela Prabowo. Tapi yang terjadi adalah Prabowo menyeberang ke Jokowi. Ini catatannya. Saya dapat informasi itu dari pengakuan waktu Pilpres kemarin, masa Pilpres kemarin, pengakuan Anies Baswedan. Dan di dalam kampanye debat Capres, Anies Baswedan itu membawa orang tua dari korban kerusuhan 2019 di KPU. Dan pengakuan Anies bukan di dalam debat Capres ya, bahwa dia sebagai gubernur, dia hanya menegakkan bahwa dia warga negara Indonesia, bukan melihat dari KTP-nya apakah Jakarta atau tidak. Jadi dia memberikan pelayanan dari korban-korban yang katanya sangat banyak, kata dia. Nah, ini yang melihat dari relasi kekuasaan ini. Yang kedua. Yang ketiga, saya melihat ada video rekaman ketika Jokowi dan anggota kabinetnya itu eh, datang ke Singapura untuk suatu kegiatan apa gitu ya. Nah, di situ kelihatan bahwa Prabowo dan Luhut itu ternyata sangat akrab. Jadi dia dalam bercandaan itu Luhut yang lagi duduk, Prabowo yang lagi berdiri. Luhut mengatakan, saya tidak mengizinkan Anda untuk duduk, gitu kan, sambil bercanda gitu kan. Ini apakah ada relasi di mana setelah Jokowi bisa ditundukkan oleh Luhut, kemudian apakah Prabowo juga bisa ditundukkan oleh Luhut? Jadi Luhut ini bisa memiliki kekuasaan 2 periode yang kata orang itu dia memiliki boneka gitu. Apakah ini benar itu? Jadi ini kita menganalisis dari berbagai sisi. Oke, kelompok 4. Ini masih ada waktu 5 menit lagi ya kira-kira. Kembali ke Aurelia. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Diandra. Namun sebelumnya Bapak saya izin bertanya. Setelah pertanyaan dari kelompok 5 ini masih ada 2 pertanyaan lagi.
Tapi kalau waktunya sudah habis, kira-kira gimana, Pak? Eh, ini apa? Eh, Nanti bisa dilanjutkan di Google Classroom ya. Diskusi lewat Google Classroom. Ya, oke, lanjut lagi terakhir ya. Oke, baik. Berarti terakhir pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Diandra. Oke, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya tuh, di bagian jenis ideologi politik, menurut kalian atau menurut kelompok 2, apakah ideologi politik seperti sosialisme atau liberalisme cenderung lebih mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dibandingkan dengan ideologi konservatisme? Untuk secara umum, ideologi sosialisme sama liberalisme itu lebih mendukung keterwakilan perempuan. Karena untuk sosialisme itu menekankan kesetaraan sosial dan ekonomi, termasuk kesetaraan gender. Jadi, mereka mendukung kesetaraan gender yang mendukung keterwakilan perempuan. Dan kalau liberalisme itu, dia memastikan akses secara menyeluruh dari pendidikan, pasar kerja, dan kebebasan sipil yang memungkinkan perempuan lebih aktif dalam politik. Jadi untuk pertanyaannya itu, apakah lebih mendukung keterwakilan perempuan di ideologi sosialisme atau liberalisme dibanding konservatisme? Iya, lebih mendukung di ideologi yang 2 tadi. Kelompok 5 apa sudah cukup menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Diandra. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di limit waktu ya. Mohon pertanyaan-pertanyaan itu dibawa ke Google Classroom, terus kita diskusikan lagi, kita lanjutkan lagi. Karena di Google Classroom nggak ada waktunya, silakan aja. Nanti kalau saya nanti akan mengontrol mungkin pagi, sore, siang untuk memantau perkembangan dari project base Anda. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah memberikan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam. Banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih banyak, Pak. Ya. Kasih banyak, Pak.